Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang udah klik dan tonton video ini, semoga bermanfaat. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai simulasi deadlock di sistem operasi, lebih tepatnya menggunakan CPU simulator. Nah, aku udah masuk ke bagian CPU simulator. Di sini kita akan masuk ke bagian menu advance di sini dan kita pilih yang bagian compiler. Nah, untuk sintaknya aku udah buat juga di sini di bagian notepad, kita kopikan aja. Jika teman-teman mau, aku udah letakkan link downloadnya di description box. Oke. Nah, kita pastikan aja. Nah, kita akan terangkan dulu nih. Nah, akan gede nih. Untuk sintaknya di sini kan dikatakan program P1. Di mana program P1 ini adanya resource satu alokasi dengan waitingnya 3, resource 2 alokasi. Seperti ini. Nah, aku jelasin dulu ya. Kalau kondisi deadlock ini adalah kondisi di saat suatu resource yang sedang dipakai oleh suatu proses dan proses lalu. Jadi dia merequest proses yang sama gitu. Oke, ini jika udah ada, kita masuk ke bagian compiler. Compile di sini kita pilih yang compile. Nah, jika udah, kita copy lagi yang ini. Jika udah nih, ya kan? Kita copy di beliau. Kita pilih yang edit result, kita pilih new. Kita pastikan lagi, selanjutnya kita buat program yang kedua, atau kita tulis P2, resource-nya kita ganti jadi 2, resource yang kedua kita ganti jadi 3 gitu. Dia akan saling menunggu. Jika udah teman-teman pilih yang compile, di sini kita compile, nah udah. Lalu kita pilih edit source lagi, kita pilih new dan kita pastikan yang tadi. Karena P2 udah, kita masukkan program P3. Kita sampai P4 aja. Di sini resource-nya kita tulis 3 dan di sini resource-nya adalah 4. Nah, jika udah kita compile dan kita compile lagi. Nah, udah. Kita lakukan hal sama sampai ke program 4. Di sini kita 4. Nah, untuk resource-nya yang pertama kita ganti 4 dan yang resource keduanya kita ganti menjadi 1. Nah, dia akan kembali lagi ke awal gitu. Kita klik menu compile kalau kita button compile. Nah, jika udah, teman-teman jangan lupa nih untuk kita masuk ke bagian yang pertama tadi, kita pilih yang load in memory. Nah, dia akan code successfully loaded in memory gitu. Kita masuk lagi ke compiler tadi, kita pilih yang kedua. Ini jangan lupa ya. Kedua, yang program 2 kita load in memory. Kita masuk compiler lagi, kita pilih yang bagian ketiga atau program 3. Kita load in memory, itu sama aja nggak apa-apa. Lalu kita masuk compile lagi, kita pilih yang program P4, kita load in memory karena tadi kan udah kita compile tuh. Oke. Nah, dia akan masuk ke bagian program list di sini. Ada P1, P2, P3, P4. Nah, jika udah, kita masuk ke bagian OS 0. Nah, udah masuk ke OS simulatornya. Di sini kita melihat nih ada program list. Nah, untuk di program list di sini kita masukkan semuanya ke ready queue gitu. Kita masukkan aja create new, klik yang kedua create new gitu ya kan. Create new. Nah, lalu kita pilih yang policious nih, round robinnya adalah 10 ticksnya. Nah, jika udah kan dia udah masuk ke ready queue tuh. Kita pilih untuk yang OS controlnya ini, kita pilih yang agak tinggian aja. Lalu kita pilih view. Oke, di sini kita klik start ya. Klik start. Lalu kita pilih view, lalu pilih yang view resources. Kita akan lihat nih apa yang akan terjadi pada program kita tadi. Apakah deadlock, apakah enggak. Wah, ternyata warning process deadlock is detected. Jadi itu dia terdeteksi kalau dia itu adalah deadlock. Nah, aku akan jelasin dulu kenapa ini terjadi deadlock. Analoginya gini, kita punya, bukan kita punya sih. Di sini kita ada 4 jalan tuh, ada 4 persimpangan tuh ya. Ada mobil A, B, C, D yang dari jalur yang berbeda ingin melewati secara bersamaan. Nah, dia kan macet tuh, akan berhenti di satu titik. Nah, itulah yang dinamakan deadlock, teman-teman. Karena akan terjadi tabrakan. Untuk mengatasinya, teman-teman tinggal pilih salah satu resource di sini yang akan kita rilis atau kita lepaskan. Misalnya aku pakai yang resource 1 di sini. Nah, kita lepaskan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, oke, di sini kita cepatin dulu OS-nya. Nah, dia akan biar lebih cepat. Ini dia akan jalan terus tuh di bagian CPU instruction-nya. Apakah yang akan terjadi? Nah,
Di sini udah hijau semua, berarti dia udah available. Kalau yang tadi kan ada kuning tuh, namanya allocated only. Yang merah tadi adalah allocated requested. Nah, udah. Udah, enggak dong. Masih ada lagi. Oke, tadi kan kita udah coba tuh untuk melepaskan salah satunya tuh. Kita akan coba lagi untuk menggunakan prevent atau apa namanya? Untuk pokoknya prevent gitu. Apa aku lupa namanya apa? Untuk mengatasinya gitulah. Di sini ada disallow hold and wait, ada disallow circular wait, ada use total ordering. Untuk biar kita tahu nih kegunaan masing-masing ini apa, kita akan tutup dulu. Lalu kita pilih yang masukin lagi program list ini ke bagian ready queue. Kita double klik aja biar gampang. Nah, kan dia sama aja gitu. Oke, udah. Kita masukkan bagi view researches. Kita jangan lupa untuk checklist dulu yang bagian disallow, hold, and wait gitu ya. Kini kita startkan. Apakah yang akan terjadi pada beliau? Ternyata proses... Oh enggak, tadi tuh dia sempat berhenti, tapi dia bisa mengatasinya tersendiri gitu. Aku tadi deadlock loh. Ternyata kita perhatikan, dia masih ada kuning-kuningnya. Wah, ternyata dia berhasil mengatasi deadlock tadi dengan menggunakan disallow, hold, and wait. Nah udah nih, kita akan coba yang bagian disallow circle wait. Yang ini, kita checklist dulu, kita close lagi. Kita masukkan program list ini ke bagian ready queue. Kita double klik aja. Nah udah, kita start, kita view resources. Kita lihat apa yang akan terjadi pada beliau. Nah ternyata pada disallow circular wait terjadilah detected si deadlocknya gitu. Nah untuk mengatasinya kita akan lepaskan lagi, salah satunya misalnya ini juga bisa. Kita akan lihat, jadi dia ya berarti yang disallow circular wait ini nggak bisa ngatasin gitu, harus dilepasin lagi sama kayak yang pertama tadi. Nah kita akan coba yang bagian use total ordering. Kita checklist dulu, kita close lagi, kita masukkan program list tadi ke bagian ready queue. Udah, kita masuk ke bagian ready queue, kita OS-nya lagi kita startkan, kita masukkan ke view resources. Kita lihat, nah ini kan masih terus jalan tuh. Karena dia belum nyampe hijau semua. Atau belum nyampe ke available gitu. Masih kuning, kita masih tunggu. Nah, udah hijau semua, berarti dia udah available. Berarti untuk use total ordering dia bisa mengatasinya. Gitu ya. Nggak ada deadlock yang terdeteksi. Oke, kita akan coba ke yang bagian recover nih, yang abort process. Kita checklist yang bagian ini, kita close lagi, kita akan uji coba semuanya gitu. Biar teman-teman tahu gitu ya kan. Nah, kita ini kan sama yang tadi. Nah, udah. Apa yang terjadi? Oke, masih ada merah, masih ada proses. Oh, tadi tempat terjadinya deteksinya si deadlock gitu. Ternyata bisa diatasin sendiri menggunakan yang abort processes. Oke, berarti ini berhasil ya. Lalu kita coba lagi yang preempt resources. Kita close, kita masukin lagi ke program listnya. Ini double klik aja. Kita startkan, kita masuk ke view resources, kita lihat apa yang terjadi. Oke, terdeteksi deadlock tapi dia bisa mengatasinya tersendiri, sama kayak yang disallow circular wait tadi. Nah, dia icon hijau semua udah available, berarti dia bisa ya. Kita coba lagi yang bagian detecting. Untuk kita checklist yang bagian do not detect gitu ya. Kita checklist, kita close dulu. Kita masukin lagi seperti tadi. Kita start, kita pilih view, kita view researches. Apa yang akan terjadi? Nah, dia di sini merah semua nih, berarti dia harusnya ada ngomong dong, warning deadlock itu terdeteksi gitu. Tapi dia nggak ngomong nih kalau si ini ada deadlocknya. Kenapa? Karena kita menceklis kata-kata atau perintah do not detect, atau kita nggak ngasih tahu. Ternyata ada detect di situ, atau nggak ngasih tahu kalau itu deadlock gitu. Nah udah. Nah jika udah, sampai sinilah materi kita mengenai simulasi deadlock ya. Jadi kita udah coba tuh untuk yang
langsung di sini yang menggunakan release. Ini kita lepaskan dulu biar dia jalan. Kita udah gunakan prevent. Menu prevent di sini ada disallow hold and wait, disallow circle wait, use total ordering, ada recover, ada retake. Nah, kita udah tahu tuh. Kita close aja. Nah, sampai sini video kita mengenai pembahasan simulasi dialog. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.